Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai satu materi fikih, yaitu kurban. Apa itu kurban? Kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba yaqrobu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa juga menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nazar atau janji. Namun, menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Perintah untuk berkurban terdapat dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Adapun syarat hewan kurban yaitu cukup umur dan tidak dalam kondisi cacat. Cukup umur yaitu unta berumur 5 tahun memasuki 6 tahun, sapi dan kerbau berumur 2 tahun memasuki 3 tahun, kambing berumur 2 tahun yang memasuki 3 tahun, dan domba berumur 1 tahun memasuki 2 tahun. Tidak dalam kondisi cacat yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, dan badannya tidak kurus kering. Untuk sapi, kerbau, kambing, atau domba yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Namun, hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban yaitu yang pertama pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Yang kedua, pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah sebelum maghrib. Kemudian tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah, dengan ketentuan sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi dan sebagian untuk dirinya sendiri atau yang berkurban. Penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban, tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban. Demikian pula, dilarang juga untuk menjual daging kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, hewan yang akan dikurbankan dibaringkan ke sebelah kiri rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya kurban kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta-ronta. Kemudian yang ketiga, penyembelih melakukan penyembelihan
sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotongan hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, penyembelih membaca doa qabul atau doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkurban. Artinya, ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari. Sebut nama orang yang berkurban. Hikmah ibadah kurban. Ibadah kurban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Hikmah berkurban sebagai berikut. 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. 2. Menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antar yang kaya dan yang miskin. 5. Sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. 6. Ikut meningkatkan gizi masyarakat. Doa menyembelih hewan kurban. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu, dan dengan ini aku bertakarub kepadamu. Karenanya, hai Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah takarubku. Cukup sekian pembahasan materi fikih tentang kurban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.